Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza utawi iki iku faslun iku fasal suwiji fi nawaqidil wudu'i ing dalem pira-pira perkara kang bisa batalake wudu. Ai al musammah kang den arani aidon halimalih bi asbabil hadasi kelawan pira-pira sebabe hadas. Waladzi utawi perkara yang kudu kang dadi batal ayub tilu tegese batalake apa alladzi alwudu'a ing wudu khamsatu asya'a iku ana 5 pira-pira suwiji-wiji. Ahaduha utawi salah sijine khamsah ma iku perkara kharaja kang metu apa ma min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro. Ai al kubuli tegese kubul wa duburi lan dubur min mutawaddiin saking wong kang wudu hayyin kang urip wadihin kang jelas. Mu'tadan iku perkara kang lumrah kana ana apa al khariju apa perkara kang metu kabaulin kaya kencing wa itin lan kotoran au nadiron utawa iku perkara kang langka tidak lumrah kadamin kaya darah wa hasan lan batu-batuan kecil. Najizan iku najis kahadhil amsilati kaya ikilah pira-pira conto autohiron utawa perkara kang suci kadudin kaya ulat-ulat kecil. Ilal mania kejaba mani al kharij kang metu apa mani bihtilamin kelawan mimpi min mutawaddiin saking wong kang wudu mumakkinin kang netepake maq'adahu ing dalem pelungguhane mutawaddi minal ardi saking bumi fala yungkidu mongko ora bisa batalake apa almani al kharij bihtilamin min mutawaddiin mumakkinin maq'adahu. Wal muskilu utawi wong kang muskil yaitu adalah orang yang mempunyai dua jenis kelamin, mempunyai dua alatnya perempuan, alatnya laki-laki, dia punya semua, lah itu namanya muskil. Wal muskilu utawi wong kang muskil innama yantaqidu iku angin pemestine dadi batal apa wudune muskil bil khariji kelawan perkara kang metu min farjaihi saking farji lorone muskil jami'an halis kabehane. Jadi dalam fasal ini menerangkan tentang hal-hal yang bisa membatalkan wudu atau disebut juga hal-hal yang menimbulkan hadas. Hal-hal yang bisa membuat wudu kita itu batal itu ada 5 hal. Yang pertama adalah apapun yang keluar dari badan kita dari 2 jalur, yakni jalur depan dan jalur belakang. Jalur depan itu dinamakan kubul, yaitu jenis kelamin kita. Kalau jalan belakang yaitu adalah dubur. Dubur itu adalah ya anus kita. Apapun yang kita keluarkan dari 2 jalan ini hukumnya bisa membatalkan wudu. Baik yang kita keluarkan itu adalah hal yang sangat lumrah yang biasa kita keluarkan setiap hari. Contohnya kencing, terus kita BAB. Nah, ini adalah yang kita keluarkan setiap hari dan ini hukumnya membatalkan wudu. Atau yang kita keluarkan misalkan adalah hal yang tidak lumrah, seperti kita kencing mengeluarkan darah, atau kita BAB mengeluarkan darah, atau kita BAB mengeluarkan batu-batuan kecil. Walaupun yang kita keluarkan seperti itu, ini hukumnya tetap membatalkan wudu. Baik itu juga hal yang najis, seperti contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, seperti yang kita keluarkan setiap hari, itu kan hukumnya najis. Atau hal-hal itu adalah yang kita keluarkan adalah hal yang suci, seperti ulat-ulat kecil. Ini hukumnya suci, ulat-ulat kecil ya. Kayak ulat-ulat itu sudah keluar, kita basuh, kita siram, itu hukumnya suci. Meskipun yang kita keluarkan itu adalah suci,
atau batu-batuan ya. Batu-batuan juga hukumnya suci. Setelah kita keluarkan, kita basuh, kita siram, kita bersihkan, itu hukumnya suci. Meskipun yang kita keluarkan dari dalam tubuh kita itu hukumnya suci, itu masih tetap membatalkan wudhu. Kecuali mani yang keluar dari orang yang bermimpi basah, dari orang yang menunggu dalam keadaan menetapi satu tempat. Artinya orang itu menunggu sholat terus dia tidur lalu bermimpi basah. Ini tidak membatalkan wudhu, namun yang wajib dia lakukan adalah mandi besar. Sedangkan orang muskil itu adalah orang yang mempunyai 2 alat kelamin, yaitu alat kelaminnya perempuan, alat kelaminnya laki-laki. Dia dua-duanya punya. Nah, ini wudhunya bisa batal jika memang 2 alat ini sudah mengeluarkan, artinya berfungsi semuanya dan sudah mengeluarkan semuanya. Misalkan kalau kencing, dua-duanya alat itu sudah berfungsi dan digunakan. Nah, ini wudhunya batal. Jadi garis besarnya, apapun yang kita keluarkan dari dalam tubuh kita, bentuknya apapun, suci atau enggak, pokoknya bentuknya apapun yang kita keluarkan itu bisa membatalkan wudhu. Itu yang pertama. Wasani utawi kang nomor loro, annaumu iku tidur ala ghairi hayatil mutamakkin, ing atase sakliyane tingkah mutamakkin. Wa fi ba'di nusakhil matni, lan iku tetep ing dalem sebagiane tulisan kitab matan ziyadatun utawi tambahan minal ardi bimak'adihi, minal ardi saking bumi bimak'adihi kelawan panggonan lungguhe mutawaddi. Wal ardu utawi bumi laisat ora ana apa al ardu biqayyidin iku qayyid. Wa kharaja lan kejaba bil mutamakkin kelawan dawuh mutamakkin apa perkara lawana malamun turu sapa mutawaddi qaidan hale wong kang lungguh ghaira mutamakkinen kang ora netepi panggonan. Auna ma utawa turu sapa mutawaddi qaiman hale wong kang ngadeg, au ala qafahu utawa ing atase jitoke mutawaddi, wala mutamakkinan hale senajan iku wong kang mutamakkin. Hal yang kedua yang bisa membatalkan wudhu adalah tidur yang tidak mutamakkin minal ardi bimak'adihi, yaitu tidurnya orang yang berubah-ubah posisinya. Itu bisa menghilangkan atau bisa menyebabkan wudhu orang itu batal. Tapi bumi itu tidak menjadi suatu qayyid ya, tidak menjadi qayyid. Artinya orang itu bisa duduk di atas kursi. Terus tidurnya orang yang tidak membatalkan wudhu itu gimana? Yaitu adalah tidurnya orang yang mutamakin bimak'adihi, yaitu ketika orang itu sudah selesai melakukan wudhu terus mau intidhar atau mau menunggu sholat berjamaah, lalu dia duduk dalam keadaan posisi tegak, tidak berubah dari satu tempat atau tempat yang lain, dan tidurnya dia juga tidak miring atau tidak dia bersandar. Artinya dia duduk bersila terus diam sampai waktu jamaah itu dilakukan, dia tidak berubah sama sekali dalam posisi duduknya. Ini yang disebut dengan mutamakin minal ardi bimak'adihi, yaitu orang itu tidak berubah sama sekali dalam posisi tidurnya ketika mau melakukan sholat berjamaah. Jadi tidurnya dia tidak miring atau tidak bersandar dengan hal apapun. Nah, ini yang disebut dengan mutamakin bimak'adihi, dan ini tidak membatalkan wudhu. Wasalisu utawi yang ketiga, zawalul akli itu hilangnya akal, tidak sadar. Ay al-ghalabatu yaitu dikalahkan alaihi atas akal
bisukrin sebab mabuk, au marodin atau sakit, au jununin atau gila, au igmain atau pingsan, au ghairi dzalika atau selain sukrin, au marodin, au jununin, au igmain. Jadi asbabul hadas yang ketiga ini adalah hilangnya akal, artinya tidak tersadarkan diri. Akal itu dalam keadaan tidak ingat apapun, misalkan tidur itu juga termasuk hilangnya akal. Namun hilangnya akal ini bukan disebabkan tidur, tapi disebabkan mabuk, minum minuman obat yang bisa menyebabkan orang itu tidak tersadarkan diri, atau sakit yang menyebabkan pingsan, atau gila, atau orang itu pingsan tapi tidak sakit. Kan biasanya ada orang yang tiba-tiba pingsan tanpa diketahui sebabnya, orang itu tiba-tiba tergeletak, tiba-tiba pingsan. Lah ini juga bisa membatalkan wudhu atau bisa menyebabkan hadas. Ini yang nomor 3. Warrobi'u utawi yang keempat, lamsur rojuli itu megangnya orang laki-laki almar'ata akan perempuan al ajnabiyata yang lain, ghairul mahrami yang bukan mahram, walau mayyitatan meskipun itu sudah meninggal. Wal muradu utawi yang dikehendaki birrojuli dengan lafadz rojuli, wal mar'ati dan lafadz mar'ati, zakarun itu orang laki-laki, wa ungsan dan orang perempuan. Balagho yang sudah sampai, siapa orang laki-laki dan orang perempuan tadi, hatta syahwati akan batas syahwat atau keinginan, urfan menurut kebiasaan atau urfnya. Wal muradu utawi yang dikehendaki bil mahrami dengan lafadz mahram, man itu orang, haruma yang haram, apa nikahuha apa nikahnya orang tersebut, li ajli nasabin karena arah nasab, au rodoin atau arah rodo, au musaharatin atau arah musaharah. Sebab-sebab yang membatalkan wudhu yang nomor 4 ini adalah ketika orang laki-laki memegang orang perempuan lain, yang artinya orang itu tidak ada jalur nasab atau rodho atau musaharah. Jalur nasab itu adalah anak kita atau bapak kita. Jalur rodho itu adalah saudara, bukan sekandung tapi sesusuan, artinya itu bukan saudara kandung kita, tapi ketika masih kecil orang itu atau saudara kita itu sama-sama disusui oleh ibu kita ketika masih kecil. Musaharatin atau dari jalur musaharah. Musaharah itu adalah dari mertua, jalur mertua ini termasuk di kategori musaharah. Lah ini bukan membatalkan. Yang namanya mahram itu bukan membatalkan. Yang disebut ini ketika kita memegang wanita lain tanpa ada jalur mahram sama sekali. Kita tidak kenal perempuan itu, tiba-tiba tersenggol badan kita sudah posisi sudah melakukan wudhu misalkan. Nah itu hukum wudhu kita batal. Lah itu ketika orang laki-laki atau perempuan itu sudah sampai batas syahwat, artinya sudah mengetahui baik dan buruk, atau sudah mengetahui soal hubungan badan, artinya dia sudah ada rasa keinginan untuk hubungan badan atau ada keinginan untuk melakukan hal tersebut. Wa qauluhu utawi perkataan pengarang atau musannif, min ghairi hailin dari tanpa adanya penghalang, yukhriju itu mengeluarkan,
apa perkataan pengarang tadi, ma akan sesuatu laukana jika ada hunaka di sana hailun apa penghalang, fala nakdoma maka tidak batal wudunya hina izin ketika hunaka hailun. Jadi ketika seorang laki-laki tadi menyentuh dari anggota badan seorang perempuan atau sebaliknya, itu ketika tidak ada penghalang sama sekali. Nah ini wudunya batal. Wudu itu bisa batal jika menyentuhnya orang laki-laki atau perempuan atau sebaliknya jika tidak ada penghalang sama sekali. Jika ada penghalang meskipun itu tipis, plastik misalkan, atau kertas misalkan, ini wudunya tidak bisa batal meskipun itu tipis, contohnya kertas atau plastik, itu kan bening ya plastik, tapi tetap wudunya tidak batal sebab di situ ada penghalang, tidak menyentuh langsung. Wal khomisu utawi yang kelima, wahwa utawi al khomis, akhirun nawakidi itu akhirnya hal-hal yang membatalkan wudu. Masu farjil adami itu memegang farjinya anak Adam, bibatinil kafi menggunakan bagian telapak tangan, min nafsihi dari dirinya sendiri, wa ghairihi dan selain dirinya, zakaron itu laki-laki, au unsan atau perempuan, au sogiron anak kecil, au kabiron atau orang yang besar, hayyan itu masih hidup, au maitan atau sudah meninggal. Walafzul adami utai lafad adami sakitun itu gugur fi ba'di nusakhil matni di dalam sebagian tulisan kitab matan yang lain. Wa kadza qauluhu begitu juga dengan ucapan musannaf atau pengarang, wa massu halaqati duburihi dan menyentuh duburnya anak Adam, ay al-adami anak Adam yang kudu batal wudunya, alal qauli atas ucapan al-jadidi yang baru, wa alal qadimi dan atas ucapan yang qadim, la yang kudu tidak batal apa masul halakoh apa menyentuh dubur. Wal muradu utawi yang dikehendaki biha dengan halakoh, multaqal manfadh itu bertemunya lubang, wa bibatinil kafi dan yang dikehendaki dengan batinil kafi ar-rohatu yaitu telapak tangan, ma'abudunil asobe beserta bagian dalam telapak tangan, atau wa kharaja dan kecuali bi batinil kafi dengan lafaz batinil kafi apa zahiruhu wa harfuhu yaitu bagian luar dan samping kanan kiri, wa ru'usul asabi'i dan ujungnya beberapa jari jemari, wa ma bainaha dan apapun di sekelilingnya, fala nakdo maka tidak batal wudunya bidzalika ketika menyentuh dengan zahiruhu wa harfuhu wa ru'usul asabi' wa ma bainaha, ay ba'da tahammul setelah menekan al-yasir yang sebentar atau yang sedang. Maksudnya hal-hal yang membatalkan wudu yang nomor 5 ini adalah menyentuh farjinya anak Adam atau jenis kelamin manusia itu sendiri, baik yang disentuh itu jenis kemaluannya sendiri atau yang disentuh itu milik orang lain, baik itu perempuan atau laki-laki, baik itu masih bayi, anak kecil atau orang dewasa, baik itu sudah meninggal atau masih hidup. Ketika menyentuh ya maka wudu kita batal. Selain itu juga yang bisa membatalkan wudu adalah ketika kita juga menyentuh anus atau dubur ya, baik duburnya orang lain atau dubur kita sendiri, itu juga wudu itu batal. Ini menurut qaul jadid, artinya Imam Syafi'i itu sudah ada di Mesir. Ketika Imam Syafi'i belum di Mesir, yaitu menurut qaul qadim, maka menyentuh dubur itu Imam Syafi'i hukumnya tidak membatalkan wudu kalau menurut qaul qadim. Sedangkan yang dikehendaki dengan multaqal manfaat yaitu adalah ya dubur kita itu, menyentuhnya kita yaitu menggunakan dengan bagian telapak tangan, bagian dalam telapak tangan kita beserta bagian dalam jari jemari kita yang warna putih ya. Telapak tangan sampai jari jemari kita itu kan warnanya putih.
Yaitu ketika kita menyentuh farji kita atau tubuh kita, baik milik kita sendiri atau menyentuh orang lain, atau masih kecil atau sudah besar, atau laki-laki atau perempuan, ketika kita menyentuh dengan bagian dalam telapak tangan kita sampai jemari-jemari kita yang warna putih ini semuanya, ya hukumnya wudhu kita batal ya. Berbeda dengan ujung jemari, yang artinya jika kita menyatukan dua telapak tangan kita disatukan, lah bagian yang tidak kelihatan itu yang dinamakan dengan batin, bagian dalam. Tapi di bagian pinggir-pinggirnya, sisi-sisinya itu sudah masuk dalam kategori zahir, yaitu bisa dilihat itu sisi-sisi jari jemari, bagian bawah, bagian kanan, bagian samping, ini termasuk kategori zahir, yang artinya jika kita menyentuh jenis kelamin kita atau farji kita atau dubur kita atau dubur orang lain menggunakan dengan bagian zahir, maka wudhu kita tidak batal.